Katnyak Dien, ejaan lama, Cutnya Dien, Lam Padang, Kerajaan Aceh, 1848 Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908, dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh, yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah VI Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamnga tewas di Kletarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Katnyak Dien sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Tengku Umar, salah satu tokoh yang melawan Belanda, melamar Katnyak Dien. Pada awalnya Katnyak Dien menolak, tetapi karena Tengku Umar memperbolehkannya ikut serta dalam medan perang, Katnyak Dien setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak yang diberi nama Kat Gambang. Setelah pernikahannya dengan Tengku Umar, ia bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, Tengku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Katnyak Dien saat itu sudah tua dan memiliki penyakit tencok dan rabun, sehingga satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun, keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya, Dien dibuang ke Sumedang. Cutnyak Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Selengkapnya bakal Cutnyak Dien II. Cutnyak Meutia, Keurutu, Irak, Aceh Utara, 1870 Alwe Kurieng, Aceh, 24 Oktober 1910, adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Ia dimakamkan di Alwe Kurieng, Aceh. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107/1964 pada tahun 1964. Awalnya Cut Meutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau Tengku Cik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lok Saumawe. Sebelum meninggal, Tengku Cik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pangnageru agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Tengku Raja Sabi. Cut Meutia kemudian menikah dengan Pangnageru sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Tengku Muda Gantung. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marchase di Paya Cicem, Cut Meutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pangnageru sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910. Cut Meutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, Cut Meutia bersama pasukannya bentrok dengan Marchase di Alwe Kurieng. Dalam pertempuran itu Cut Meutia gugur 3. Pocut Baren merupakan anak perempuan seorang ule balang Tengku Katan Matungkep, sebuah kemukiman di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Ia lahir pada tahun 1880 di Kabupaten Aceh Barat. Setelah dewasa menikah dengan seorang Keujirwan yang kemudian menjadi ule balang Gume, Kabupaten Aceh Barat, yang kemudian tewas dalam peperangan melawan Belanda. Peperangan yang dia ikut juga di dalamnya. Namun kematian suaminya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melanjutkan berjuang. Setelah suaminya tewas kemudian Pocut Baren menggantikan suaminya sebagai ule balang. Dalam bertempur Pocut Baren selalu diiringi oleh semacam pengawal, terdiri dari lebih kurang 30 orang pria. Kemana-mana ia selalu memakai pedang tajam,
pedang tajam, sejenis kelewang bengkok. Pocut Baren adalah seorang pahlawan dan ulama wanita dari Aceh yang terkenal gigih melawan penjajahan Belanda. Selain menjadi panglima perang, ia pun menjadi ule balang daerah Gombe. Ia mempunyai pengikut setia yang banyak dan membantunya dalam pertempuran melawan Belanda. Menurut cerita penduduk, ia ikut bergerilya bersama-sama pasukan yang dipimpin oleh Kat Nyak Dien. Setelah Kat Nyak Dien tertangkap oleh Belanda, Pocut Baren tetap meneruskan perjuangan menentang penjajahan Belanda. Ia menjadi panglima perang menggantikan suaminya yang meninggal dunia dalam peperangan 4. Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nama aslinya adalah Keu Malahayati. Ayah Keu Malahayati bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1539 Adapun Sultan Salahuddin Shah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Muhayyad Shah 1513-1530 yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1585-1604 memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599 sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal dan mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Salah satu pelabuhan laut di Aceh dinamakan Pelabuhan Malahayati. Nama Malahayati dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati 5. Pocut Meurah Intan. Pocut Meurah Intan adalah putri keturunan keluarga bangsawan dari kalangan Kesultanan Aceh. Ayahnya Keujirwan Bihue. Pocut Meurah merupakan nama panggilan khusus bagi perempuan keturunan keluarga Sultan Aceh. Ia juga biasa dipanggil dengan nama tempat kelahirannya. Bihue adalah sebuah kenegerian atau keule-balangan yang pada masa jaya Kesultanan Aceh berada di bawah wilayah Sagi XXI Mukim, Aceh Besar. Setelah krisis politik pada akhir abad ke-19, kenegerian itu menjadi bagian wilayah XXI Mukim, Pidie, Batue, Padang Piji, Kale dan Lauweng. Dalam catatan Belanda, Pocut Meurah Intan termasuk tokoh dari kalangan Kesultanan Aceh yang paling anti terhadap Belanda. Hal ini disebutkan dalam laporan kolonial Verslag tahun 1905, bahwa hingga awal tahun